Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Malam hari ini kita akan lanjutkan materi tentang Big Data. Untuk malam hari ini kita bahas yaitu akuisisi dari data atau bagaimana mendapatkan data yang live streaming ya dari sumber-sumber data seperti medsos ya, media sosial, kemudian saham misalnya, lalu dari sensor-sensor IoT ya. Nah, data-data itu mengalir nanti akan digunakan oleh consumer, di mana consumer ini mengakses datanya melalui komputer mereka. Nah, untuk itu silahkan bisa login ke Siakat untuk yang kuliah online, dan yang kuliah secara offline bisa di ruang 11 untuk di Majapahit 605. Baik, saya mulai materi hari ini. Nah, jadi akuisisi data ya. Akuisisi data ini adalah di mana sistem yang berfungsi untuk mengambil, mengumpulkan dan menyiapkan data sehingga memprosesnya untuk menghasilkan data yang dikehendaki. Jadi ini adalah proses di mana data dikumpulkan ya. Kemudian data itu disiapkan sampai diproses sehingga akan menghasilkan data yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, pertimbangan untuk akuisisi data, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita mengakuisisi data atau mendapatkan data. Yang pertama adalah jenis dari sumber datanya. Nah, jenis dari sumber data ini harus dipertimbangkan saat kita membuat pilihan untuk menghubungkan dengan data tersebut. Nah, sehingga sumber data ini nanti bisa dipublikasikan ya dari dari producer ke consumer secara massal. Artinya bisa diakses secara concurrent oleh semua consumer yang membutuhkan data tersebut. Dan bisa diproses dengan kelompok-kelompok kecil yang disebut dengan microbatch ya, ini kelompok kecil data, di mana nanti microbatch ini akan membuat jadwal ya untuk data-data itu dialirkan ya, atau dilakukan secara streaming data real time ya, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Streaming data real time itu tidak harus menunggu datanya selesai, tapi sambil data itu dikumpulkan atau dikoleksi ya, data itu dikirimkan kepada pengguna. Jadi tidak harus menunggu sampai datanya selesai. Nah, dari mana sumber data batch? Sumber data batch ini bisa berasal dari file ya, bisa berasal dari log atau catatan, bisa juga berasal dari database relasional. Nah, jadi akses data ke big data ini sebenarnya kan ada dua ya. Ada yang menggunakan NoSQL atau database NoSQL, dan database relasional yang biasa digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang ada ya, aplikasi berbasis web maupun aplikasi enterprise yang lain di internal perusahaan. Nah, sumber data real time ini berasal dari mana aja? Yang pertama adalah dari sensor mesin yang menghasilkan data. Jadi ketika ada sensor yang menerima data seperti misalnya data suhu ya, tingkat panas dinginnya, suhu, itu datanya bisa didapatkan melalui sensor. Kemudian data curah hujan misalnya ya, itu juga didapatkan dari sensor, dan ini data mengalir ya. Jadi capture data ini dilakukan setiap detik ya kalau melalui sensor mesin. Atau bisa juga menggunakan sistem Internet of Things ya. Di sistem Internet of Things ini akan mengirim data secara real time
Kalau Internet of Things itu terhubung dengan perangkat ya dari jarak jauh, di mana memanfaatkan internet untuk terhubung dengan perangkat tersebut, dan perangkat tersebut juga menerima data ya, perangkat-perangkat yang memiliki sensor juga. Jadi bedanya kalau sensor mesin tertentu yang tidak terhubung ke IoT, tapi kalau IoT ini terhubung ke internet. Kemudian data yang lain adalah sumbernya dari media sosial ya, seperti Facebook, Twitter ya, kemudian Instagram ya, TikTok dan lain sebagainya. Ini adalah media sosial yang datanya itu setiap detik, setiap menit ya, setiap jam selalu bertambah secara real time ya, karena aktivitasnya random ya, jadi semua penggunanya bisa menggunakan jam berapapun, kapanpun ya. Kemudian data yang lain bisa dari pasar saham ya, pasar saham ini juga mengalami penambahan data atau volume data yang cukup besar ya setiap saat. Kemudian yang kedua, pertimbangan untuk mengakuisisi data adalah velocity atau kecepatan dari aliran data tersebut. Jadi di big data itu ada persyaratan velocity, di mana aliran data harus cepat ya mengalir, karena ukuran datanya kita tahu ya besar sekali, sehingga kecepatan dari aliran data ini sangat penting ya bagi pengguna datanya. Nah, kecepatan data ini mengacu pada beberapa aturan ya, terutama seberapa cepat data ini dihasilkan dan seberapa besar datanya bervariasi ya. Jadi ketika data mengalir, berapa besar jumlah datanya, kemudian kecepatan alirannya ya, seperberapa detik ya, dan isi atau variasi dari datanya. Nah, ini mengacu pada tiga hal ini ya. Nah, untuk data dengan kecepatan yang tinggi ya, seperti akses real time atau streaming data, itu kecepatannya tinggi ya, maka diperlukan mekanisme komunikasi yang memiliki nilai overhead dan latensi yang rendah ya. Jadi overhead ini penggunaan resource ya, resource dari komputer atau node ya. Kemudian latensi ini adalah waktu tunggu ya, pengiriman data dari satu titik node ke titik node yang lain ya. Nah, kalau latensinya rendah berarti kecepatan datanya baik ya, bagus, karena dengan waktu tunggu yang rendah atau latensi yang rendah, itu data bisa cepat sampai dikirim ya dari satu node ke node yang lain. Nah, kemudian untuk konektornya atau penghubungnya ini bisa menggunakan WebSocket dan MQTT yang bisa digunakan untuk menyerap data streaming dan real time ya. Lalu ada kerangka kerja di sini yang mendukung ya untuk proses real time dan streaming data ini, yang disebut dengan publish subscribe ya. Jadi framework transmisi publish subscribe. Nah, framework ini dikenalkan oleh Apache Kafka ya, dan ini juga bisa dipilih karena mendukung throughput yang tinggi ya. Jadi kemarin kita sudah bahas PC sekarang tidak hanya performanya yang tinggi, tapi throughputnya tinggi ya, dan latensi dari komunikasinya rendah. Itu yang selalu diharapkan. Nah, Apache Kafka ini ternyata bisa mendukung itu, jadi menyediakan kerangka kerja untuk throughput tinggi dan latensi komunikasi yang rendah. Nah, sehingga dengan kerangka kerja Apache Kafka ini, konsumer dapat memanfaatkan dan menerima data hampir ya secara real time ya. Jadi meskipun ada waktu tunggu, tetapi tidak terlalu lama ya. Nah, pertimbangan yang ketiga adalah mekanisme ingestion ya, atau penyerapan data. Nah, ini data diserap ya, disebut dengan ingestion. Mekanisme dari penyerapan data ini bisa berupa mekanisme yang disebut push and pull ya, push or pull, jadi dorong dan tarik. Nah, maka di sini ada pilihan perangkat atau kerangka kerja untuk penyerapan datanya, itu ditentukan oleh consumer data atau pengguna datanya ya. Nah, maka di sini perangkatnya ditentukan oleh mereka, karena mereka yang akan mengakses data.
Jika konsumernya memiliki kemampuan untuk menarik data, ya, dan menggunakan kerangka kerja Apache Kafka, itu digunakan untuk mendukung pendorongan data, ya, menuju ke partisi, ya. Jadi ini nanti kita tidak menggunakan lagi queue, ya, atau antrian, tetapi nanti akan didorong menuju ke pemartisian data. Nah, baru nanti ditransmisikan ke consumer data. Nah, cara kerjanya yaitu produser akan mendorong data ke Apache Kafka ini, ya, di server Apache ini, tempat di mana konsumer bisa menarik data. Jadi data didorong, ya, melalui Apache Kafka, dan didorongnya menuju ke partisi di mana konsumer akan mengambil data dari partisi-partisi data tadi. Jadi setiap data dikelompokkan, ya, di partisi, dibagi, tujuannya supaya lebih mudah diakses, kemudian mendukung load balancing, ya. Jadi ketika ada pengaksesan di salah satu partisi yang sibuk, ya, ukurannya cukup besar, ya, maka bisa dibagi ke node yang lain yang tidak sedang sibuk, ya, dan datanya tidak terlalu besar volumenya, ya. Nah, selain dari Apache Kafka ini ada juga alternatif, ya, untuk mendorong data, itu bisa menggunakan namanya Apache Flume, ya, atau Apache Flume. Nah, ini dua-dua ini mendukung, ya, pendorongan data, ya, dengan cepat, ya, baik itu secara real time maupun live streaming. Nah, di bawah ini ada gambar, ya, di mana menunjukkan aliran data yang menerapkan mekanisme push and pull dan publish and subscribe. Nah, jadi di sini untuk push and pull messaging, ya, jadi pendorongan data dan pulling data dari data yang dikirim, ya, berupa messaging, ya, berupa pesan ini, ya, maksudnya datanya itu menjadi sebuah pesan yang dikirim itu seakan-akan karena ditransmisikan, ya. Nah, di sini ada produser, di mana produser akan mengirim pesan ke queue, ya. Nanti yang partisi nanti, ya, untuk di tahap berikutnya. Nah, ini masih menggunakan queue, ya, di mana nanti setelah produser mengirim data ke queue, ya, berikutnya consumer bisa mengambil data dari queue, ya, sehingga produser akan melakukan push ke queue atau ke antrian, kemudian queue akan melakukan pull, ya. Jadi push mendorong ke queue, kemudian queue-nya akan di-pull ke consumer atau pengguna yang mengakses data, ya. Jadi diagramnya seperti ini. Nah, untuk yang publish subscribe messaging, yaitu pengiriman pesan atau pengiriman data atau transmisi data menggunakan publish and subscribe. Nah, di sini produser, ya, akan mengirimkan data ke dalam topik-topik tertentu, ya. Jadi di sini nanti ada server broker, ya. Jadi ada server producer, ada server broker. Nah, server broker ini yang nanti menjadi penghubung, ya, antara producer dengan consumer. Nah, di sini ada dua pesan yang dikirim, ya, digambarkan, ya. Ini topik pertama yang dikirim ke broker, ya, kemudian ini pesan dengan topik kedua yang dikirim ke broker, ya. Nah, di topik pertama ini, ya, broker akan mendaftarkan consumer 1 dan 2, ini yang mengakses data, ya, maka dia akan melakukan yang namanya subscribe, ya, mendaftarkan consumer 1 dan 2 untuk bisa mengakses topik 1, ya. Jadi yang diminta consumer tadi adalah di topik 1. Sementara untuk consumer 3 ini di topik 2, ya, maka di sini akan didaftarkan, ya, sebagai subscribernya yaitu consumer 3. Nah, datanya akan di-pull menuju ke consumer 3. Nah, ini kerangka publish subscribe messaging. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk kerangka kerja publish subscribe messaging ini menggambarkan kalau dia tadi, ya, model komunikasi yang terdiri dari 3 komponen, ada publisher data, ada broker, ada consumer. Jadi beda dengan yang sebelumnya, ya.
Kalau sebelumnya brokernya yang di tengah itu hanya antrian atau queue. Nah, sehingga nanti di publish subscribe messaging ini di tengahnya ada server lagi, ya, ada komputer lagi. Dia sebagai broker atau penghubung antara produser dengan consumer, ya, atau yang memproduce data, menghasilkan data dengan yang mengakses data. Nah, maka di sini ada publisher data, ada broker data, dan consumer data. Ya, ini komponen dari model publish subscribe. Nah, publisher ini nanti sebagai sumber data, ya, karena dia yang mempublish, ya, mengirim data ke topik yang dikelola oleh server broker. Ya, jadi server broker ini yang nanti mengatur topik-topiknya dan diarahkan ke subscriber siapa, ya. Tadi ada 3 subscriber misalnya, ya. Nah, subscriber ini adalah consumer data yang berlangganan topik tertentu yang tadi dikelola oleh broker. Ketika nanti brokernya menerima data untuk satu topik tertentu dari publisher, maka brokernya akan mengirim data tersebut ke semua konsumer yang berlangganan, ya, atau ke semua konsumer yang membutuhkan aliran data tersebut. Atau bisa juga dengan alternatif lainnya, yaitu consumer dapat menarik data untuk topik tertentu dari broker, ya. Jadi tidak melalui producer, ya, topik-topik yang ada di broker langsung bisa ditarik, ya, oleh konsumernya. Jadi sesuai dengan topik yang dibutuhkan. Nah, kalau dilihat arsitekturnya, ini adalah arsitektur dari Kafka, ya, Apache Kafka. Apache Kafka ini bisa disebut sebagai sistem yang terdistribusi dengan throughput yang tinggi, yang bisa dipartisi dan direplikasi, ya. Jadi nilai throughputnya itu tinggi, transmisi datanya itu cepat, gitu ya. Dan dia bisa dipartisi atau dibagi, gitu ya. Kemudian juga bisa direplikasi, ya, diperbanyak, dicopy. Jadi bisa dibagi, bisa dicopy. Apache Kafka ini juga bisa digunakan untuk pemrosesan streaming, ya. Jadi seperti kita yang sekarang ini sedang lakukan, ya, itu kita sedang streaming, saya menyampaikan aliran data berupa video dan suara, ya. Tetapi tidak harus saya selesai dulu kemudian datanya dialirkan. Setelah beberapa detik saya merekam, ya, untuk video dan suara saya, maka dia akan melakukan pengiriman data, ya, kepada konsumernya. Jadi tidak menunggu sampai selesai. Kemudian selain itu juga untuk mengirim pesan atau mengirim data, ya, mentransmisikan saja ini, ya. Jadi bukan streaming, tetapi pengiriman, ya, pengiriman data biasa. Kemudian bisa juga untuk pelacakan atau penelusuran aktivitas di situs web tertentu. Kemudian bisa mengumpulkan dan memantau metrik, ya, pengukuran. Jadi mau diukur apakah bandwidthnya, apakah kecepatannya, ya. Nah, itu nanti bisa dilakukan oleh Apache Kafka. Kemudian agregasi, ya. Nah, agregasi ini, ya, mudahnya adalah formula, gitu ya, rumus, ya. Jadi misalnya data A dan data B itu, ya, dijumlahkan kemudian dikirim, ya. Data A dan data B dikalikan kemudian dikirim, ya. Ini contoh-contoh agregasi. Kemudian ada log, ya, untuk pencatatan dan proses-proses yang lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, jadi ada, kalau yang pertama tadi produsernya ada berapa? Satu aja, ya, yang publish subscribe. Nah, ini kalau produsernya ada 2, itu seperti ini Apache Kafka. Server producer ada 2, kemudian server producer ini akan terhubung dengan Kafka cluster, ya. Jadi ini jumlah node-nya atau isi servernya itu banyak. Jadi kalau tadi brokernya 1, ini brokernya 3. Ya, ada broker 1 yang menyimpan topik 1 dan topik 2, kemudian ada server broker 2 yang menyimpan topik 1 dan topik 2, broker 3 juga menyimpan topik 1 dan topik 2. Nah, ini berarti topik 1, 2 ini yang ada di broker 1 direplikasi di broker 2, direplikasi di broker 3, ya. Ya, ini kemampuannya, ya, untuk melakukan replikasi. Kemudian brokernya bisa dipartisi, ya. Ada 3 broker di sini. Jadi dipartisi dan direplikasi datanya.
Nah, baru kemudian dialirkan ke consumer, ya. Ini broker 1 ke consumer 1, broker 2 ke consumer 2, broker 3 ke consumer 3. Nah, yang membuat Kafka cluster ini baik ya, itu produser-produsernya ini bisa mengirim ke semua broker. Ya, maksudnya tidak ada batasan ya. Jadi produser 1 bisa ke server broker 1, 2 dan 3 ya. Bahkan produser 2 juga sama ya, bisa mengirim di masing-masing ini. Nah, tujuannya apa ya? Tujuannya adalah fault toleran ya, yang paling kita bahas. Jadi toleransi terhadap kesalahan. Jadi kalau misalnya di broker 1 ternyata server node-nya rusak misalnya ya, atau media storage-nya itu rusak, maka masih ada broker 2, masih ada broker 3 ya. Produser 1 juga sudah mengirim ke broker 2 dan 3, sudah direplikasi. Nah, maka kondisi fault toleran itu terpenuhi gitu ya. Jadi konsumer masih tetap bisa mengakses gitu ya di broker yang lain yang servernya masih on atau masih jalan ya. Nah, kemudian untuk arsitektur Apache Kafka ini kita lihat tadi ada 4 bagian ya, ada topik ya, kemudian ada producer, ada consumer, dan ada brokernya. Nah, kalau topik ini isinya adalah kategori ya, kelompok-kelompok topik tertentu ya, dari 4 jenis data big data kemarin ya, di pertemuan 2 ya kita bahas ada 4 macam jenis big data ya. Nah, ada dokumen, ada video, ada teks, ada macam-macam ya. Nah, ini merupakan topik. Nah, topik ini ditentukan ya oleh pengguna ya, tempat di mana pesan itu dipublikasikan ya. Jadi dipublikasi kemana? Ke server broker tadi. Nah, kemudian untuk produsernya itu bagian yang nanti akan bertugas menerbitkan pesan ke satu atau beberapa topik ya. Jadi produser akan memilih di broker mana, kemudian dia akan menerbitkan ya, mempublish pesan ke broker tersebut ke topik tertentu. Kemudian consumernya ini adalah bagian yang berlangganan ya, yang mengakses data tadi, berlangganan 1 atau lebih topik dan pemrosesan pesan yang ada di dalam broker ya. Jadi bisa 1, bisa 2, bisa 3-3-nya ya. Kalau tadi kita lihat masing-masing 1 ya, consumer 1 ke broker 1 di topik 1 ya, dan 2, kemudian consumer 2-nya di broker 2, topik 1 dan 2, dan consumer 3 di broker 3. Nah, broker sendiri ini adalah bagian yang tugasnya apa? Mengelola topik-topik tadi ya. Jadi data-data yang sudah disimpan di server broker ini berdasarkan topik atau tema ya, disiapkan untuk nanti diakses oleh consumer. Dan selain itu dia juga bertugas menangani persistensi, yaitu akan diatur ya seberapa lama persisten atau tersimpan ya secara persisten ya, tetap maksudnya itu berapa lama di broker, baru nanti dihapus. Kemudian broker juga mengatur partisinya ya. Tadi ada beberapa broker kan. Nah, itu diatur partisinya, dibagi supaya datanya bisa disimpan di beberapa broker atau beberapa server broker, dan juga melakukan replikasi data ya. Topik-topik tadi direplikasi ke setiap broker. Nah, ini tujuannya supaya itu ya fault tolerannya itu tercapai gitu ya. Jadi toleransi terhadap kesalahan itu tercapai. Artinya data itu setiap saat sedia gitu ya, tersedia untuk diakses, meskipun sebenarnya ada yang rusak, ada yang tidak bisa memberikan layanan, tapi ada node lain yang merupakan partisi yang baru dan replikasi dari data yang rusak tadi, jadi bisa diakses. Nah, sebuah cluster Apache Kafka ini bisa memiliki beberapa broker Kafka ya, tadi yang kita lihat ada 3 ya, dan di setiap brokernya dia mengelola banyak topik ya. Kebetulan tadi di gambar hanya 2 ya, 2 topik. Nah, kemudian kita lihat partisinya ya, partisi dari Apache Kafka ini. Nah, topik yang ada di Apache Kafka nanti akan dibagi menjadi beberapa partisi ya. Seperti kalau di harddisk itu ya, kita punya harddisk 1 tera, kita partisi 3 misalnya gitu ya,
250 GB, 250 GB, dan yang drive terakhirnya yang E ya misalnya kan, ABC ya, yang C-nya itu 500 GB. Nah, itu contohnya seperti itu ya, mempartisi itu memisahkan media penyimpanan yang sebenarnya itu adalah device-nya satu gitu ya, harddisknya satu atau storage-nya satu, tapi dibagi gitu ya dalam ruangan-ruangan gitu ya. Nah, di setiap partisi ini ada urutan pesan yang nanti akan teratur mengalir dan tentu tidak bisa dirubah ya. Karena apa? Dalam bentuk partisi di sini, dan alirannya itu kan sekuensial ya. Nah, di topik yang disimpan tadi di hard disk atau di storage atau media penyimpanan ini bentuknya adalah log ya, catatan ya. Jadi penyimpanan catatan semua data yang ada di broker server ya, yang kemudian di situ dipartisi ya, dibagi-bagi ya. Jadi sudah banyak topik, kemudian ada banyak partisi, kemudian ada banyak replikasi ya, itulah big data ya. Nah, manfaat partisinya untuk apa? Manfaat partisi ini untuk membagi data log yang berskala besar ke beberapa server. Jadi kalau datanya yang ditransmisikan tuh gede banget, besar banget, nah itu dibagi ya ke beberapa server. Tujuannya supaya tidak membebani pada saat diakses gitu ya. Nah, sehingga partisi akan memungkinkan banyak konsumer bisa menggunakan pesan secara paralel. Jadi karena dibagi tadi pesannya di beberapa partisi, konsumer atau pengguna datanya itu bisa mengakses dari partisi manapun ya. Nah, contoh di sini misalnya ya, ini ada satu produser, kemudian dia akan membuat partisi ya dalam satu topik ya. Topiknya itu dibagi. Tadi kan ada dua topik ya di masing-masing broker. Satu topik ini dibagi menjadi 3 partisi ya, satu topik dibagi, jadi kumpulan data dalam satu topik tertentu dibagi menjadi 3 partisi. Nah, di sini ada partisi 1, kalau kita pakai indeks itu tidak diawali dari 1 ya, tapi diawali dari 0 ya. Maka ini partisi 0 ini adalah partisi 1, partisi 1 ini partisi 2, kemudian partisi 2 ini partisi 3 ya. Nah, di partisi 0 itu ada 7 data yang disimpan ya, ada 7 log yang disimpan. Kemudian partisi 1 ada 5, lalu partisi 2 ada 6 ya. Jadi semakin ke kiri ini berarti data baru dari produser, semakin ke kanan itu data lama ya. Jadi ini yang ke kiri ini dari produser, yang ke kanan ini yang baru, yang lama, yang bisa diakses oleh konsumer 1, 2, 3 dan 4. Nah, konsumernya juga dibagi nih. Konsumer grup A ada 2 orang, konsumer grup B ada 2 misalnya. Ya, nanti konsumer grup C ada 3, 4 dan seterusnya. Ya, ini sebagai gambaran aja ya, karena yang akses tuh banyak sekali sebenarnya ya. Nah, sehingga partisi ini bisa tertuju ke beberapa konsumer. Anda lihat di sini ya, partisi 0 itu ke konsumer 1 dan 2 di grup A ya, kemudian partisi 1 itu di 4 ya, di konsumer 1 dan 2 grup A, kemudian di konsumer 3 dan 4 grup B ya. Kemudian partisi 3 di sini yang paling bawah itu hanya di konsumer 3 dan 4 ya. Jadi partisi 1 di sini ya, ini yang menyediakan untuk semua konsumer ya berarti ya. Nah, itu konsep partisi di Kafka. Nah, kemudian yang ketiga adalah publishing dan consuming ya, jadi mempublish dan mengkonsum. Jadi kalau publish berarti producer, server node yang mempublish data, yang menyimpan data besar, kemudian di streaming atau di real time kan. Kemudian yang consuming itu usernya ya, atau consumernya yang mengakses data itu. Nah, produser ini akan mempublikasikan pesan ke dalam topik-topik tadi. Nah, produser akan memutuskan pesan mana yang harus dipublikasikan ke partisi di topik yang mana tadi ya. Jadi yang menentukan produsernya, ini mau ke partisi mana data ini, data log ini mau ke partisi yang mana gitu ya. Nah, kemudian produser juga bisa mempublikasikan pesan ke partisi yang berbeda ya. Jadi tidak harus satu ya, sudah ditentukan di satu partisi, kemudian bisa dipilih partisi yang lain untuk dipublikasikan data yang sama atau data yang lain ya.
dalam sebuah topik yang nanti diatur secara round robin. Nah, round robin ini penjadwalan proses ya. Jadi ketika ditransfer itu misalnya ada data 10 gitu ya, maka dibagi dua. Jadi penjadwalan round robin itu membagi dua supaya bisa diproses di dua proses yang berbeda. Jadi dibaginya sama ya. Kalau 10 harus dibagi 2, 5. Nanti kalau diproses lagi subnya dibagi dua lagi ya. Jadi 2,5 sama 2,5, yang 5 2,5 dengan 2,5. Nah, ini tujuannya supaya apa? Untuk load balancing ya, untuk keseimbangan atau menyeimbangkan loading dari data tadi ya, supaya itu tidak ada yang berat sebelah. Kalau dibagi sama kan berarti di semua partisi itu kan berarti sama ya, 5 berarti sama bebannya. Jadi tidak yang 1,3 yang 1,7, jadi bebannya nggak sama. Nah, ini tujuannya adalah untuk load balancing supaya seimbang round robin penjadwalan round robin ini. Atau misalnya produser bisa mempublikasikan pesan dengan kunci yang spesifik ke partisi tertentu ya, jadi menggunakan ID ya, atau menggunakan kunci tertentu ya ketika dipublikasi ya. Nah, kemudian consumer akan menggunakan atau memproses pesan tadi dari topik tertentu berdasarkan kunci. Setiap pesan yang dipartisi dan diberi ID, jadi kan produsernya mengirim ke partisi tertentu, diberi ID atau diberi kunci. Nah, ini harus diurutkan kuncinya. Nah, urutan ini disebut offset ya. Jadi offset itu nanti digunakan oleh consumer untuk melacak pesan mana yang telah digunakan atau yang sudah pernah dikonsumsi ya. Jadi kalau ada 100 ya, itu diurutkan dari 1 sampai 100. Nah, dari 1 sampai 100 itu ada berapa pesan yang pernah diambil, yang pernah dikonsumsi ya maksudnya. Nah, itu nanti akan tersimpan di offset ya, dan itu bisa dideteksi ya, oh ini data pernah diambil. Nah, kalau data itu pernah diambil biasanya akan disimpan di buffer ya, atau di case ya. Tujuannya supaya tidak perlu keluar lagi ya ke broker ya, cukup mengambil dari partisi tadi ya. Jadi yang sudah pernah diakses itu disimpan. Tujuannya ya mempercepat ya proses. Seperti kalau Anda akses internet ya, misalnya hari ini Anda sudah pernah mengakses di salah satu domain gitu, kemudian besoknya gitu Anda mengakses di domain yang sama. Nah, kalau sudah tersimpan di cache di komputer Anda dan di cache-nya di server ya, di server gateway-nya, itu data itu akan lebih cepat untuk ditampilkan di browser. Karena apa? Yang dibaca pertama di komputer Anda dulu ya. Kalau ternyata Anda membersihkan temporary atau cache-nya, akan lari ke gateway. Nanti dari gateway-nya data di sana ada ditampilkan, tidak perlu keluar dari gateway ya. Jadi nggak perlu keluar ke domainnya itu untuk mencari data. Ini akan lebih cepat ya. Nah, kemudian untuk pesan yang dikirim tadi ya, atau dipublikasikan tadi, akan disimpan di storage dengan durasi waktu yang diatur ya. Jadi durasi waktunya itu apakah 1 jam ya, apakah 5 jam atau 1 hari 24 jam. Nah, nanti kalau sudah memenuhi waktunya ya, otomatis akan dihapus ya yang dipublikasikan tadi, supaya tidak membebani komputer broker tadi ya. Nah, setiap topik yang ada di komputer broker itu disimpan di storage, di mana konsumen bisa menggunakan ulang pesan yang menggunakan offset secara berurutan ya tadi ya. Jadi bisa dipakai seperti tadi case tadi itu ya, bisa menggunakan pesan ulang yang pernah diakses sebelumnya. Nah, yang keempat yaitu tentang log storage dan pemadatan ya. Jadi catatan yang disimpan di media penyimpanan, storage hard disk ya, dan pemadatannya. Nah, di sini Kafka ya, itu disusun untuk bisa menyimpan pesan dalam bentuk log khusus ya. Jadi catatan khusus dari data ya, disimpan menggunakan Apache Kafka tadi itu. Di setiap partisinya dari setiap topik bisa disimpan di dalam storage tertentu. Nah, kemudian suatu pesan akan bisa tersedia untuk konsumen atau consumer ya, setelah mereka berkomitmen pada log
yang ada di server broker. Jadi terhubung dulu ya, subscribe dulu. Jadi komitmen itu tadi akan didaftarkan ya oleh komputer broker tadi itu dari konsumer yang mengakses topik-topik tertentu di partisi-partisi tertentu di storage-nya tadi. Ya, jadi ada komitmen dulu untuk subscribe ya atau mendaftar ya. Jadi nanti transmisinya baru bisa dilakukan. Nah, jadi di sini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pesan yang dikonsumsi oleh konsumer ya itu tetap ada di dalam log ya, jadi persisten tapi diatur waktunya dan bisa dikonsumsi oleh konsumer yang lain. Jadi kalau misalnya kebetulan ada konsumer yang lain butuh data yang sama ya, langsung bisa mengambil data di dalam log tadi, di partisi tadi itu ya. Jadi tidak menunggu meminta konsumer untuk melakukan publish lagi, jadi ngambil dari partisi tadi. Nah, ini beda ya dengan sistem antrian ya. Kalau yang sebelumnya itu kan kita pakai antrian ya, sistem antrian yang sebelumnya. Nah, kalau antrian itu kan datanya dihapus atau di hidden setelah data itu dikonsumsi ya, atau setelah dikirim data yang tersimpan di queue di antrian itu dihapus atau di hidden gitu ya. Nah, untuk Kafka ini dia akan menyimpan pesan dalam file log ya selama jangka waktu tertentu yang tadi sudah diatur ya oleh admin atau administrator dari server brokernya. Nah, kemudian Kafka juga menyediakan dua pilihan ya untuk tadi ya membersihkan log tadi ya. Apakah akan dihapus? Dihapus itu berarti benar-benar delete ya, kosong. Jadi di partisi nanti hilang topik itu. Atau diringkas ya. Jadi kalau diringkas itu berarti tidak semuanya dihapus, diringkas dulu, mendapatkan ringkasan yang penting, baru yang lainnya dihapus. Jadi ringkasan ini ukurannya lebih kecil ya dibandingkan dengan data keseluruhan yang ada di log. Nah, log untuk partisi yang topik disimpan tadi ya, lognya itu sebagai directory file segment ya gitu ya. Jadi ada dalam satu wadah di hard disk, kemudian ada folder gitu, ada directory, di situ ada file. Nah, file yang tersimpan di hard disk itu dalam bentuk segmen-segmen. Ya, seperti kalau tanah itu coupling gitu ya, di coupling gitu, dibuat segmen-segmen gitu. Ya, itu secara fisiknya ya. Nah, kemudian untuk ukuran maksimum file dari segmen tadi itu juga bisa diatur sebelum nanti segmen baru dibuat di dalam log. Ya, berapa ukuran segmennya? Ya, kalau hard disk itu kan ada pembagian ya, ada sektor-sektor gitu ya. Nah, nanti di bawah sektor itu ada segmen-segmen. Nah, itulah yang nanti ditentukan berapa besarnya. Nah, kalau kebijakan pembersihan lognya itu diatur misalnya dihapus, tidak diringkas ya, maka penghapusan segmen log tadi dilakukan saat mencapai ukuran atau batas waktu yang ditetapkan. Jadi kalau segmennya sudah tercapai ukuran bitnya ya, atau megabyte-nya ya, atau gigabyte-nya, maka akan dihapus. Atau batas waktunya, jadi nyimpannya 5 jam ya, setelah 5 jam ya hilang gitu ya, akan dihapus datanya ya gitu ya. Nah, ini adalah penggunaan dari Apache Kafka ya. Bagaimana produser Kafka itu mengirim pesan secara sinkron ya. Jadi pesan sinkron itu artinya ketika pesannya dikirim, pesan itu langsung disampaikan oleh server broker ke konsumer ya, berarti sinkron di sini ya. Nah, di sini kliennya ditentukan ya di sini ya, misalnya kliennya adalah Kafka client di alamat localhost 2.666.7. Nah, ini berarti virtualisasi ya, jadi tidak menggunakan alamat IP ya. Kalau nanti menggunakan alamat IP public, ini localhostnya diganti ya, jadi diganti menggunakan alamat IP-nya tersebut. Nah, kemudian untuk produsernya yang mengirim ya, ini yang mengirim pesan itu sebagai simple producer saja. Nah, nanti kalau yang asinkron nanti di belakang klien ini ya, simple producer dalam kurung klien ditambahi asinkron ya. Nah, kemudian di dalam
transmisinya ya, selama bernilai true, while true, selama benar gitu ya. Nah, data-data yang ada di producer ya, berdasarkan timestamp-nya ya, tahun berapa, bulan berapa, hari berapa, jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa dikirim. Nah, contohnya misalnya ini ya, datanya this is a test string generated at itu ya. Nah, ini data yang dikirim, ini teks berarti. Dan kemudian ditambahkan dengan str timestamp, berarti timestamp yang merupakan variabel tipe datanya waktu atau date ya, itu diganti menjadi string supaya bisa ditampilkan ya. Jadi data date-nya itu dikonversi dulu gitu ya menjadi string. Nah, ini data yang mengalir ya. Nah, kemudian produsernya akan mengirim pesannya ya, producer titik send message tesnya tadi itu data tadi ya, koma data ya. Jadi tes ini menyimpan data yang dikirim, yaitu teks ini ya, this is a test string generated at jam berapa tadi ya, timestamp-nya. Nah, kemudian time slip ya, waktunya selesai kalau udah dikirim, tidur menunggu ya. Nah, kemudian untuk produser Kafka yang mengirim pesannya secara asinkron. Nah, tadi sama ya, kliennya Kafka client localhost 6667. Nah, produsernya di sini tetap simple producer sebagai klien, tetapi ada tambahan parameter, kasih koma dulu, jadi belum ditutup tapi kasih koma. Async sama dengan true, berarti ini artinya asinkron ya, asinkron sama dengan true. Nah, selama bernilai benar ya, datanya dikirim, ini datanya ya, this message sent asynchronously ditambah dengan waktu pengirimannya ya. Nah, kemudian ketika Kafka mengirim pesan secara batch, jadi ada 3 ya. Jadi mengirim pesan yang pertama itu yang sinkron, kemudian yang kedua asinkron, yang ketiga batch. Nah, kalau batch berarti datanya besar nih. Nah, data besar itu kemudian dibagi-bagi gitu ya. Nanti membaginya berapa gitu ya. Nah, berarti sesuai dengan ukuran data, misalnya dibagi setiap 20 detik ya. Batch yang berikutnya dikirim setelah 60 detik. Nah, misalnya contohnya seperti ini ya di sini. Nah, ini kliennya adalah Kafka client, alamatnya di localhost 266667 ya. Ini yang nanti akan menuju klien yang akan menerima data ya. Nah, datanya akan dikolek setiap 60 detik di sini ya. Producer sama dengan simple producer client, kemudian tambahkan ini batch send sama dengan true. Nah, ini berarti pengirimannya menggunakan metode berkelompok atau batch ya. Jadi batch send, batch underscore send sama dengan true. Nah, setiap pengiriman data tadi ya, data teks ini, this is a test string generated, itu dikirimkan setiap 60 detik ya, setiap 60 detik sekali. Nah, kemudian bagaimana kalau Kafka itu mengirim pesan tapi berdasarkan kunci? Ini yang keempat ya, sinkron, asinkron, kemudian batch, kemudian berdasarkan kunci. Nah, ini di sini perlu ditambahkan yang namanya key ya. Jadi di sini producer sama dengan key producer Kafka. Nah, ini jadi ditambahkan ya, ada 2 key di sini ya. Producer mengirim tes ya, tes data di sini, kuncinya gitu ya, atau value kuncinya adalah K1 ya. Nah, kemudian ini pesan yang dikirim ya. Kemudian producer send untuk yang tes 2. Nah, ini pakainya K2 ya, ini isinya atau value-nya. Nah, kalau yang di atas ini default ya, pemartisian secara default. Kalau yang di bawah ini yang tadi yang pakai round robin partition, jadi dibagi 2 dulu datanya ya, dibagi 2 yang sama, sehingga untuk load balancingnya jadi dia bagus ya, bisa membagi 2 sehingga tidak terlalu beban di salah satu. Nah, ini contohnya kalau cuma 2 gini
dan isinya cuma teks gini ya nggak ada beban ya. Tapi kalau dia live streaming ya, mengalir dalam jumlah yang besar gitu ya, setiap detik itu ada data yang mengalir ya, itu yang nanti akan sangat terasa berat. Nah, maka harus dibagi dua dulu menggunakan round robin partitioner. Jadi dipartisi menggunakan algoritma round robin. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana consumer ya mengkonsumsi pesan dari satu topik tertentu yang ada di browser tadi. Broker ya. Jadi disimpan di broker tadi, mau diakses ya oleh consumer, topik apa ya mau diambil di situ. Nah, jadi di sini kliennya adalah masih sama ya, Kafka client localhost 6667. 6667 itu itunya ya, pintunya gitu ya. Jadi localhost itu alamat lokal di komputer lokal ya, servernya di lokal, server webnya gitu ya. Nah, kemudian consumernya ini sebagai simple consumer, dia kirim ke klien ya, yang dikirim adalah test group, isinya adalah tes. Nah, sehingga di sini ketika dikirim pesan tadi itu sampai kepada consumernya, dicetak dulu ya, for message in consumer, setiap pesan yang ada, untuk pesan yang ada di consumer, print message ya, cetak pesannya. Nah, setelah dicetak pesannya, kemudian kalau ada value atau ada nilainya pesannya itu ya, maka perintahnya print message.value ya. Jadi nilai dari pesan itu nilainya apa ya, pesannya A nilainya 2, pesannya B nilainya 3 dan seterusnya itu ya. Nah, tapi ini ukurannya besar ya. Nah, jadi disitulah bagaimana Apache Kafka ini memberi fasilitas ya untuk data-data live streaming dan data real time bisa dikirimkan dengan berbagai metode ya, bisa secara sinkron, bisa secara asinkron, bisa secara batch ya, atau menggunakan key atau menggunakan kunci.